Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1380 masih bisa selamat. Bagaimana kondisi paman kedua? Vivin bergegas ke depan, mengkhawatirkan paman keduanya sambil khawatir bahwa Thomas Kin akan merusak nama Dr. Kin. Wajah Thomas Kin sangat serius. Pada saat ini, tidak perlu dikatakan lagi, Vivin juga sudah tahu jawabannya. Thomas Kin, kamu bajingan. Sudah dari awal kukatakan bahwa kamu tidak diizinkan pergi, tetapi kamu tetap pergi, sekarang malah jadi begini. Apakah gagal atau tidak, kamu berbicaralah. Bagaimana kondisi paman kedua? Vivin berkata dengan marah. Dan kamu masih berani mengatakan bahwa kamu adalah murid dari Dr. Kin, apakah kamu sudah gila? Tahukah kamu itu akan menjadi penghinaan terhadap Dr. Kin jika dirimu gagal? Artinya Dr. Kin juga telah gagal. Bukankah muridnya mewakili reputasi gurunya? Kamu terlalu egois jika sudah berbuat seperti, bahkan jika itu niat baik untuk menyelamatkan paman keduamu, dirimu juga tidak dapat melakukan ini. Bagaimana dirimu mengatasnamakan Dr. Kin sembarangan? Thomas Kin, lebih baik dirimu mencari cara untuk menjelaskannya pada Dr. Kin. Sekarang masalah sudah sampai sini, reputasi Dr. Kin pasti akan rusak. Untuk keinginan egoismu sendiri, reputasi Dr. Kin telah dirusak olehmu, kamu harus bertanggung jawab sepenuhnya. Vivin berbicara tanpa henti. Suamiku, kamu mati dengan menyedihkan, huhuhuhuhu. Ayah, jangan tinggalkan aku. Ying Na Sun dan Kang Santang menangis di koridor rumah sakit, suara mereka sangat keras. Thomas, paman kedua, dia. Ernie Tang bertanya dengan hati-hati. Ketegangan di hatinya membuatnya sedikit tidak bisa berkata-kata. Paman kedua sangat lemah sekarang. Dia sudah tidak apa-apa. Dia sudah bangun dan masih harus istirahat selama beberapa hari. Setelah Thomas Kin selesai berbicara, Vivin terkejut, Ying Na Sun serta Kang Santang juga berhenti menangis. Apa? Sudah tidak masalah lagi. Lalu kenapa kamu tidak mengatakannya dari tadi? Kamu bilang dong dari tadi. Ying Na Sun memelototi Thomas Kin, membuatnya dia menangis dengan sia-sia. Thomas Kin, apakah kamu sengaja? Suara dingin Vivin menyelimuti Thomas Kin. Kamu harus memberiku kesempatan untuk berbicara juga dong. Kamu membombardirku dengan banyak kata. Orang yang selalu kamu tanyakan adalah Dr. Kin. Apakah kamu pernah peduli padaku dan paman kedua kamu Itil? Thomas Kin memandang Vivin dengan mata dibelalakan, tetapi untungnya Dr. Kin adalah dirinya, jika tidak ia pasti cemburu. Paman keduamu benar-benar baik-baik saja. Thomas Kin mengangguk dan sedikit tersenyum. Ernie Tang sangat bersemangat sehingga hampir menangis, baik-baik saja, bagus. Vivin memerah, dan akhirnya menghela napas lega. Kenapa kamu membuat orang menunggu saat berbicara? Jika dirimu berbicara seperti ini lagi lain kali, aku pasti tidak akan melepaskan dirimu. Vivin akhirnya melepaskan sesuatu yang menggantung di hatinya. Thomas Kin, aku memperingatkanmu. Lain kali kamu tidak diizinkan untuk memeriksa pasien atas nama Dr. Kin. Jika terjadi sesuatu, dapatkah dirimu menanggungnya? Bahkan murid dari Dr. Kin juga tidak boleh. Kalau Dr. Kin tahu, dia pasti akan marah. Untungnya, tidak ada yang terjadi kali ini. Kamu masih bisa selamat. Lain kali, dirimu tidak akan seberuntung itu. Apakah dirimu berpikir bisa menyelamatkan diri setiap saat? Untungnya, cedera paman kedua tidak serius kali ini. Untungnya, Tuhan memberkati. Vivin berkata kepada Thomas Kin dengan serius. Ini adalah peringatan dariku, bukan sedang bercanda denganmu. Jika ada pelanggaran lain kali, bahkan jika Dr. Kin tidak memasukkannya ke dalam hati, diriku juga tidak akan melepaskanmu. Nama besar Dr. Kin juga terakumulasi sedikit demi sedikit.
Jika dirimu ingin menjadi seperti Dr. Qin, dirimu juga harus rajin. Dengan keterampilan medismu saat ini, bahkan sedikit dari kemampuan Dr. Qin saja kamu tidak memilikinya. Jadi jangan sembarangan, agar tidak membuat malu. Apakah dirimu sudah mendengarnya? Meskipun Dr. Qin tidak berbicara, bukan berarti bahwa dia tidak peduli, kamu harusnya sadar diri. Kali ini paman kedua mampu diselamatkan, ini juga berkat dirimu, tetapi jika pahala dan kerugiannya diimbangi, boleh dibilang dirimu sudah berbuat baik. Vivin berkata dengan wajah serius. Sudahlah, kamu jangan terlalu banyak bicara, sekarang Thomas dan paman keduamu juga baik-baik saja. Dr. Qin meskipun hebat, tetapi dia tidak ada di sini. Thomaslah menyembuhkan paman keduamu, ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Ernie Tang memelototi Vivin. Gadis ini pandai dalam segala hal, kecuali bahwa dia terlalu tergila-gila dengan Dr. Qin. Yang penting orangnya baik-baik saja, Ying Na Sun dan Kang Santang juga lega. Bagaimanapun, situasi saat ini adalah yang paling ingin mereka lihat. Ayo masuk dan lihat. Ying Na Sun berkata dengan cepat. Paman keduaku mengatakan bahwa dia tidak ingin bertemu dengan siapapun. Biarkan dia menenangkan diri selama 2 hari ini. Thomas Qin berkata. Kenapa? Kamu beromong kosong, aku istrinya. Kalau diriku ingin menemuimunya, tidak ada yang bisa menghentikanku. Ying Na Sun memarahi. Jangan mengira jika kamu menyembuhkan paman keduamu, aku akan berterima kasih padamu. Itu adalah paman kandungmu. Itu memang yang harus kamu lakukan. Thomas Qin tertawa kosong. Apakah masih ada orang yang tidak tahu malu di dunia ini? Hari ini, dia sudah melihatnya dengan jelas. Setelah menyembuhkan paman keduanya, tidak hanya tidak mengucapkan terima kasih, tetapi dia juga berkata bahwa dia seharusnya membantu keluarga kandung sendiri. Ini benar-benar telah membuka mata Thomas Qin. Ya, Thomas Qin, jangan terlalu bangga, jika ayahku memiliki gejala lain di masa depan, kamu pasti tidak akan bisa melarikan diri lagi. Kang Santang melanjutkan. Bahkan Ernie Tang juga tidak tahan lagi. Ada seorang ibu yang begitu, pasti ada seorang anak laki-laki yang begitu pula sifatnya. Ying Na Sun ini telah mendidik Kang Santang menjadi begitu, benar-benar gawat, tidak hanya tidak mengucapkan terima kasih, tetapi juga masih menghina orang. Hati manusia tidak ada yang tahu, dan sekarang Ernie Tang dapat melihat wajah ibu dan anak yang sebenarnya. Aku hanya ingin tahu, mengapa paman kedua menjadi seperti ini. Thomas Qin menatap Kang Santang. Kenapa dirimu teriak padaku, itu ayahku, aku rela membiarkan dia sakit di rumah sakit. Kang Santang memerah dan hatinya berat, menghadapi tatapan tajam dari Thomas Qin, dia mengerang di dalam hatinya tanpa alasan. Ya, Kang San. Apa yang terjadi? Kamu harus berbicara dengan jelas pada kami sekarang. Ernie Tang memandang Kang Santang. Kang Santang tahu bahwa masalah ini harus dikatakan, dan sekarang hanya bibi kedua yang dapat membantunya, kalau tidak dia mungkin benar-benar akan masuk penjara. VTTT. Kang Santang langsung berlutut di depan Ernie Tang. Bibi kedua, kamu harus menyelamatkanku. Jika dirimu tidak menyelamatkanku, aku akan masuk penjara. Huhuhuhuhu. Aku mohon padamu. Mengapa kamu menangis? Seorang pria besar, menangis sepanjang hari, entah mirip apa, bicaralah dengan baik dan benar. Vivin sudah tidak tahan lagi, selain menangis dan menceritakan kondisi buruk, ibu dan anak ini sepertinya tidak memiliki keterampilan lain, yang membuatnya terlihat menjijikkan. Bangun dan bicara. Kang San, bicarakan saja tentang kesulitanmu. Ernie Tang menarik Kang Santang, bagaimanapun juga, dia masih terluka. Bibi kedua, aku tertipu, huhuhu. Rumahku, uangku, dan istriku semuanya telah hilang, semuanya hilang. Kang Santang berkata dengan wajah pucat dan putus asa. Apa masalahnya? Johanna Yu, perempuan jalang itu berbohong padaku. Dia tidak hamil sama sekali, dan sekarang semua uangku ditipu olehnya, dan rumah itu diam-diam diganti kepemilikannya.
Dan dia menendangku keluar dengan laki-laki selingkuhannya itu, dan mengatakan kepadaku bahwa jika aku tidak memberinya uang 1 juta yuan dalam sehari, dia akan membawaku ke pengadilan dan mengatakan bahwa aku memperkosanya. Kang Santang berkata dengan malu. Kalau begitu cepat panggil polisi, bukankah itu penipuan dan pemerasan? Vivin marah. Dia punya videoku dengan dia saat wajah Kang Santang memerah, dan dia membenamkan kepalanya di lehernya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.